Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Primagraha, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Tubagus Hatta Haromain dan teman saya bernama Dodi. Nah, pada pekan ini saya dan Dodi akan mempresentasikan ya. Nah, disimak video berikut ini. Namun, sebelum menyimak video, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu ya. Yuk bersama-sama membacakan doa terlebih dahulu. Before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Nah, langsung saja yuk menyimak video presentasi kali ini. Disimak ya videonya. Terima kasih. Kami dari kelompok 7, Dodi dan Tubagus Hatta akan mempresentasikan tentang keterampilan mengelola kelas ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu pengertian keterampilan mengelola kelas. Menurut bahasa, keterampilan artinya kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan menurut istilah, keterampilan adalah sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai. Kemudian, mengelola menurut bahasa artinya mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan. Menurut istilah, mengelola adalah penciptaan suatu kondisi yang memungkinkan belajar siswa menjadi optimal. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta guru mampu mengembalikan bila terjadi masalah dan gangguan dalam proses belajar mengajar. Dalam artian kegiatan untuk memelihara kondisi belajar yang optimal dan mempertahankan kondisi belajar apabila terjadi suatu gangguan dan masalah ketika proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian slide selanjutnya yaitu masalah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu masalah individu. Masalah individu muncul karena dalam individu ada kebutuhan yang ingin diterima oleh kelompok dan ingin dicapai harga diri. Apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi melalui cara yang baik, maka individu yang bersangkutan akan mencari cara lain untuk mencapai kebutuhan dengan berbuat tidak baik. Yang kedua yaitu masalah kelompok. Nah, selanjutnya kurangnya kesatuan ditandai dengan konflik-konflik antara individu dengan subkelompok. Misalnya konflik antara jenis kelamin. Kemudian ketidaktaatan terhadap standar tindak dan prosedur kerja. Misalnya keributan, kegaduhan, berbicara keras, bertingkah laku yang mengganggu saat mereka diharapkan bekerja dalam suasana tenang di tempat duduk masing-masing. Kemudian reaksi negatif terhadap pribadi anggota kelas ditandai dengan kesan bermusuhan terhadap anak-anak yang tidak diterima oleh kelompok, menghalangi usaha kelompoknya. Nah, yang terakhir, pengakuan kelas terhadap kelakuan guru. Nah, slide selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, yang pertama yaitu ada pendekatan modifikasi perilaku.
Apa sih pendekatan modifikasi perilaku itu? Pendekatan modifikasi perilaku bertolak dari psikologis behavioral yang mengemukakan asumsi bahwa semua tingkah laku yang baik maupun yang tidak baik merupakan hasil proses belajar. Untuk membina tingkah laku siswa yang dikehendaki, guru harus memberi penguatan positif, memberi stimulus positif sebagai pengajar, dan penguatan negatif, memberi stimulus negatif sebagai hukuman. Kemudian yang kedua, pendekatan iklim sosial emosional. Nah, ada yang tahu pendekatan iklim sosial emosional itu apa? Pendekatan ini bertolak dari psikologis, klinis, dan konseling dengan anggapan bahwa kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien mempersyaratkan hubungan sosial emosional yang baik antara guru dengan siswa. Yang terakhir, yang ketiga, pendekatan proses kelompok. Nah, apakah ada yang tahu pendekatan proses kelompok itu apa? Pendekatan ini bertolak dari psikologi sosial dan dinamika kelompok dengan asumsi bahwa kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien berlangsung dalam konteks kelompok, yaitu kelompok kelas ya. Kemudian di slide 5 ini ada prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Nah, jadi prinsip-prinsip ini antara lain yaitu yang pertama kehangatan dan keantusiasan. Nah, yang kedua tantangan. Yang ketiga bervariasi. Yang keempat keluasan. Nah, yang kelima penekanan pada hal-hal yang positif. Yang keenam, yang terakhir penanaman disiplin diri. Nah, itulah prinsip-prinsip pengelolaan kelas ya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya yang dilanjutkan oleh TB Hatta tentang keterampilan mengelola kelas. Perkenalkan, nama saya Dodi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. 1. Masalah individu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Ini mana ada poin-poinnya. Yang pertama itu ada sikap tanggap, dan kedua itu ada membagi perhatian. Yang selanjutnya keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi yang optimal. Di sini ada 2 poin juga. Yang pertama ada modifikasi tingkah laku. Yang kedua, guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok dengan cara memperlancar tugas dan memelihara kegiatan kelompok. Yang selanjutnya adalah tujuan pengelolaan kelas. Menurut Ahmad, tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung serta memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Sedangkan menurut Ari Kunto dalam Jamarah 2006 berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran yang secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah peran guru dalam pengelolaan kelas. Secara umum, peran guru dalam mengelola kelas yaitu sebagai berikut. 1. Mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. 2. Membangun pemahaman siswa agar mengerti dan menyesuaikan tingkah lakunya dengan tata tertib kelas. 3.
menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas, serta tingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif, selain menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan, juga kiat-kiat untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Guru tidak boleh campur tangan yang berlebihan terhadap siswa. 2. Guru jangan sampai kehilangan konsentrasi yang dapat menimbulkan kesenyapan atau pembicaraan terhenti tiba-tiba. 3. Menghindari ketidaktepatan menandai dan mengakhiri suatu kegiatan atau guru harus tepat waktu. 4. Guru harus dapat mengelola waktu karena berkaitan dengan disiplin dari siswa. 5. Memberikan penjelasan yang jelas, sederhana, sistematis, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada kekurangan, di mana poin-poinnya adalah 1. Susah diterapkan. Yang kedua, biasanya hanya diterapkan pada tingkat SMP ke atas. 3. Perlu menjaga wibawa dan cara bergaul guru. Terakhir, senantiasa fokus pada kelas dan segala permasalahannya. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, sangat efektif dalam pembelajaran. Kedua, siswa menjadi sangat nyaman bila ini sukses dilakukan. 3. Menjadi pembelajaran yang nyaman. Keempat, siswa menjadi cepat menanggapi setiap pembelajaran yang ada. Dan terakhir, guru menjadi enak dalam melanjutkan materi selanjutnya. Mungkin itu saja materi atau presentasi dari kelompok Dodi dan Hatta tentang keterampilan mengelola kelas. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian kami dari kelompok 7, Dodi dan Tubagus Hatta Haromain pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.